Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan rahmat, nikmat dan kesehatannya, sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran walaupun secara daring seperti ini ya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar gitu ya, karena mencari ilmu itu salah satu pahala juga. Jadi semakin banyak kita mencari ilmu, mudah-mudahan juga semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan gitu ya. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiah seperti saat ini. Nah, baik, untuk sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para siswa SMK Ma'arif 2 Temon ini ya, dan alhamdulillah kalian sudah memilih pilihan yang tepat gitu ya. Karena apa? Karena di SMK Ma'arif 2 Temon ini nanti kita sudah bekerja sama dengan perusahaan atau industri, bahkan wirausaha di lingkungan sekitar SMK Ma'arif 2 Temon. Kita juga sudah banyak menjalin kerjasama gitu ya. Salah satunya kita sudah kerjasama dengan PT Astra Daihatsu Motor, dan alhamdulillah juga sudah terakreditasi juga gitu ya. Dan nanti juga saya juga akan membersamai kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya, untuk yang TKR dan TSM. Bahkan nanti juga kalaupun setelah lulus mau main ke SMK atau mau konsultasi dengan saya, insya Allah saya pastinya welcome ya untuk kalian semuanya gitu ya. Jadi itu nanti bentuk kerjasama antara saya dan kalian nantinya setelah lulus gitu ya. Nah, baik, sebelumnya untuk memulai dari pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti selanjutnya kalau kalian sudah berdoa, dilanjut dari memperhatikan dan mempelajari materi yang saya akan bagikan gitu ya. Nah, tentunya di akhir video ini nanti ada tugas dari saya gitu ya. Tugasnya nanti ya salah satunya perkenalan gitu ya. Bisa kalian melakukan selfie terus dikirim nama gitu ya, disertakan nama sebagai bentuk perkenalan dengan saya ya gitu ya. Oh ya, dan untuk saya sendiri pastinya belum perkenalan ya. Nah, saya di sini nama Reza Fardiansah. Saya mengajar di mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif gitu ya. Nah, ini salah satu biodata saya, biodata singkat ya. Untuk nama Reza Fardiansah, tempat tanggal lahir Purworejo 14 November 1996. Jenis kelamin tentunya laki-laki gitu ya. Golongan darah O, alamat sesuai KTP, Dusun Jogotamu, Desa Luwano, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo. Untuk RT 1 RW 7 gitu ya. Nomor HP, nah ini nomor HP silakan bisa kalian simpan ya, kalian save. Nanti kalau terkait ada materi yang kurang jelas atau terkendala dengan tugas, itu bisa langsung japri ke nomor WA tersebut ya. Untuk nomor email rezafardiansah@gmail.com gitu ya. Nah, untuk jenjang pendidikan saya itu ya sebelum SD nih ya, yang tidak tercantum itu saya TK terlebih dahulu. Alhamdulillah ngalami TK itu ya. TK terus SD, alhamdulillah lulus 6 tahun itu ya.
Jadi tepat waktu. SD Negeri Jetis Luwano Purworejo, lanjut ke SMP Negeri 25 Purworejo. Nah ini juga 9 tahun juga ya. Nah, ini mohon maaf, ini ada salah ketik ya, harusnya lulusnya di sini itu 2012 ya, dan ini juga sama, mulai masuk SMK itu 2012. Nah ini mohon maaf, ini nanti saya betulkan dulu ya. Nah, dari 2012 sampai 2015 saya menempuh pendidikan di SMK TKM Purworejo dengan mengambil jurusan teknik pemesinan itu ya. Nah lanjut di antara 2015 sampai 16 ini saya istilahnya belum langsung masuk ke perkuliahan, tapi saya bekerja dulu gitu ya selama 1 tahun ya, baru masuk kuliah itu di 2016 itu ya, mengambil jurusan pendidikan teknik otomotif di Universitas Muhammadiyah Purworejo gitu ya. Nah itu untuk singkatnya, dan tentunya masih single gitu ya. Nah kita lanjut saja untuk mempersingkat materi ya, mempersingkat waktu. Nah ini nanti kita di semester 1 ini itu akan mempelajari banyak materi gitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan di sini, ini terkait mata pelajarannya kan PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah di pekerjaan dasar ini nanti kita benar-benar mempelajari yang menjadi pondasi kalian di bidang otomotif gitu ya, baik di TKR maupun di TSM gitu ya. Nah jadi karena ini sih ibaratnya suatu rumah, karena ini pondasi, itu benar-benar harus kuat terlebih dahulu pondasinya gitu ya. Jangan sampai kalian kelas 2, kelas 3 dan setelah lulus nanti kalian tidak menguasai di materi yang kelas 1. Nah, itu nanti akan kesusahan, baik dari nanti pembacaan alat ukur atau simpel saja atau nama-nama alatnya itu kalian kurang paham, cara menggunakannya itu kurang paham, itu nanti akan menjadi fatal gitu ya. Jadi karena ini masih di kelas 1, nah tolong nanti benar-benar dipahami gitu ya. Dan ini terkait semester 1 ini nanti kita akan teknisnya itu akan mempelajari materi teori terlebih dahulu seperti ini daring. Nah mungkin untuk kedepannya kalau diperbolehkan dan sudah ada aturan untuk boleh untuk tatap muka langsung atau blended learning, jadi sebagian daring, sebagian tatap muka gitu ya, tatap muka terbatas tentunya ya. Nanti bisa langsung untuk praktek, baik dari penggunaannya, perawatannya, dan cara pembacaan mungkin alat ukurnya gitu ya. Nah ini baik, lanjut untuk semester 1 ini nanti kita yang akan pelajari yaitu mengklasifikasi dan menggunakan jenis-jenis hand tool gitu ya. Nah ini mengklasifikasi ini itu nanti masuknya ke bagian pengetahuannya, ke bagian teorinya gitu ya. Dan nanti kalau penggunaan itu kita masuk ke keterampilannya gitu ya, kita ke prakteknya gitu ya, praktek penggunaan hand tool gitu ya. Nah selanjutnya ada mengklasifikasi dan penggunaan jenis-jenis power tool. Nah, terus ada lagi mengklasifikasi dan menggunakan jenis-jenis special service tool atau SST gitu ya. Selanjutnya yang akan dipelajari juga yang keempat yaitu menerapkan dan menggunakan workshop equipment atau perlengkapan bengkel gitu ya bahasa Indonesianya. Terus dilanjut yang kelima menerapkan dan menggunakan alat ukur mekanik. Nah, nanti macam-macam alat ukur mekanik itu apa aja kita nanti pelajari di semester 1. Terus yang selanjutnya menggunakan dan menerapkan dan menggunakan alat-alat ukur elektrik. Selanjutnya menerapkan dan menggunakan alat-alat ukur elektronik gitu ya. Nah itu yang nanti kita pelajari semester 1. Dan tolong untuk setiap pertemuannya itu kalian benar-benar mengikuti gitu ya. Nanti saya akan
beri nilai, saya akan langsung, insya Allah nanti saya langsung akan share gitu ya dari nilai-nilai tugas kalian itu ya. Nah, kita untuk pertemuan ini nanti kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang hand tool, mengklasifikasi dan menggunakan jenis-jenis hand tool gitu ya. Nah, hand tool itu kan pasti dalam bahasa asing itu pasti kalian kurang familiar ya. Nah, agar kalian familiar dan mudah untuk memahami apa sih pengertian dari hand tool gitu ya. Hand itu kan tangan itu ya, tangan. Tool itu alat. Jadi hand tool itu salah satunya peralatan tangan itu ya. Nah, nanti peralatan tangan itu macam-macamnya apa aja dan cara penggunaan perawatannya apa aja kita pelajari di pertemuan ini dan pertemuan berikutnya gitu ya. Nah, ini untuk sebelum masuk ke materi, untuk tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran dari mengklasifikasi macam-macam alat hand tool ini, itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis hand tool yang digunakan di otomotif dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja hand tool yang digunakan di otomotif dengan benar dan percaya diri gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasi cara menggunakan hand tool sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, peserta didik dapat merawat hand tool sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, kita masuk ke materinya ya. Dan mohon maaf jika terlalu cepat juga ya, karena ini juga durasi juga. Biar nanti kuotanya lebih hemat dan tidak memakan banyak kuota ya. Jadi singkat-singkat saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa japri, dan materi ini nanti saya akan share di laman. Jadi setelah menonton video ini nanti kalian bisa mempelajari materinya di halaman itu ya. Hand tool atau alat-alat tangan. Tak ulang ya, hand tool atau alat tangan yaitu peralatan di bengkel yang bisa digunakan menggunakan tangan atau tanpa energi lain seperti listrik atau bahan bakar atau dengan bantuan tenaga mesin itu ya. Nah, ini bedanya hand tool dan power tool. Nah, kalau power tool itu kan di materi berikutnya yang akan kita pelajari. Nah, perbedaannya kalau hand tool itu peralatan tangan yang bisa digunakan langsung dengan tangan itu ya, tanpa bantuan mesin atau bantuan listrik atau bantuan bahan bakar lainnya itu ya, bisa digunakan langsung. Nah, sedangkan power tool, power itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan pasti bisa diartikan tenaga gitu ya. Nah, terus tool alat. Nah, jadi power itu tenaga, tool itu alat. Jadi peralatan yang penggunaannya itu dibantu dengan bantuan mesin itu ya. Peralatan tangan dibantu dengan tenaganya itu tenaga mesin itu ya. Itu yang power tool. Macam-macam alat power tool itu apa aja kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya. Sekarang kita bahas mengenai dari macam-macam hand tool terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kunci atau wrench. Nah, kunci ini nanti ada macam-macamnya. Itu ada kunci, kalau yang kita familiar, yang kita kenal, kunci pas, kunci ring, kunci sok gitu ya. Dan banyak sekali nanti kita akan pelajari. Selanjutnya itu ini ada kunci soket gitu ya, atau kunci sok itu nanti macam-macamnya apa aja itu nanti kita pelajari juga. Terus obeng, tang, dan palu gitu ya. Ini semua peralatan tangan yang ada di bengkel otomotif itu ya, salah satunya ini. Nah, nanti kalau misalkan di kerja bangku itu ada pikir, ada gergaji tangan gitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang di kerja bangku. Tapi kalau yang di bengkel otomotif kita cenderungnya mempelajari ini ya. Nah, kita lanjut.
ke kunci gitu ya. Yang pertama macam-macam hand tool, yaitu ada kunci dalam alat kerja bengkel memiliki fungsi untuk membuka dan mengencangkan gitu ya sebuah baut, atau sebaliknya gitu ya, bisa untuk mengencangkan baut atau mur gitu ya. Nah, ini macam-macam kunci. Yang pertama ada kunci pas. Tidak perlu saya jelaskan ya, nanti bisa dipelajari sendiri materinya, saya akan share. Kunci pas bentuknya seperti ini. Nah, ini tapi penting, kunci pas ini digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan soket atau ring gitu ya. Jadi SOP-nya kunci pas ini untuk mengendorkan, tapi setelah mur atau baut tersebut sudah dikendorkan. Jadi ini untuk mempermudah aja. Jadi kalau untuk langkah awal langsung menggunakan kunci pas ini, nanti biasanya akan merusak dari permukaan mur atau baut, bahkan dari kunci pasnya sendiri gitu ya. Selanjutnya, nah ini kunci ring. Nah, kunci ring ini digunakan untuk mengendorkan mur dan baut gitu ya. Nah, kunci ring ini mampu meminimalisir kepala mur atau baut menjadi lumur atau aus gitu ya, atau ya kita sering dengan nama aus gitu ya. Jadi sebelum menggunakan kunci pas tadi, itu bagusnya menggunakan kunci ring terlebih dahulu gitu ya, agar tidak terjadi kerusakan di mur ataupun bautnya. Nah, selanjutnya ini merupakan kunci kombinasi spanner ya, itu ada kunci pas dan kunci ring ya. Bentuknya sesuai di gambar. Selanjutnya, nah ini kunci nipple gitu ya, atau flare nut spanner. Kunci nipple ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut pada sambungan. Pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa rem gitu ya. Jadi ini nanti celahnya ini itu untuk bisa kita sisipkan ke bagian pipa kecil tersebut, terus kita nanti bisa untuk mengendorkan itu ya. Salah satunya ada di bagian injektor line atau pipa rem itu ya, yang di master rem gitu ya. Lanjut, nah ini kunci busi, bentuknya seperti itu. Pastinya sudah tidak asing lagi ya untuk kalian yang suka ngutak-utik motor gitu ya. Dan kunci busi ini itu macamnya itu juga ada banyak. Ini kalau yang bawaan dari motor baru itu biasanya dilengkapi dengan obengnya ya. Terus kunci businya berbentuk bulatan saja gitu ya. Tapi kalau ini sudah langsung dengan gagangnya ini ya. Terus lanjut yang keenam, ini kunci roda. Kunci roda nanti ada 4 ujung soket gitu ya. Setiap soket itu nanti ukurannya berbeda-beda, ada yang mulai dari 18, 20, 22, 24 itu ya. Nanti tergantung dari spesifikasi kunci roda tersebut. Selanjutnya kunci Inggris gitu ya. Nah, ini kunci Inggris atau bahasa lainnya itu shifting spanner gitu ya. Kalau kita lebih familiar dengan kunci Inggris gitu ya. Nah, selanjutnya macam-macam kunci itu ada kunci Allen gitu ya, atau Allen key. Tapi kita lebih familiar menyebutnya dengan kunci L gitu ya, karena lidah-lidah orang Jawa Allen jadi L itu ya, untuk mempermudah ya, nggak apa-apa. Nah, itu macam-macam dari kunci. Terus yang selanjutnya itu ada kunci soket gitu ya. Nah, kunci soket ini sudah di sini
sudah ada gambarnya seperti ini ya. Ini yang di sepaket ini ya. Ya, ini kunci soket atau bisa disebut kunci sok adalah kunci yang terdiri dari beberapa kunci. Kunci ini berfungsi untuk membuka baut atau mur yang jauh dan tidak terjangkau oleh tangan, seperti berada di dalam mesin bagian dalam. Kunci ini juga memudahkan untuk melepas baut atau mur yang sangat kencang gitu ya. Jadi ini nanti perlu kombinasi juga antara kunci soketnya dengan gagangnya ini ya. Nah, terus macam-macam kunci soket. Nah, ini raket gitu ya. Yang pertama satu raket. Raket adalah kelengkapan kunci sok. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, ini kombinasi istilahnya ini jodohnya ya, jodohnya kunci sok. Nah, ini nanti bisa diatur lajunya, ini bisa ke kanan atau ke kiri gitu ya. Kita tergantung mau membutuhkan laju untuk mengencangkan atau mengendurkan gitu ya. Nah, ini untuk definisinya, raket ini adalah kelengkapan kunci sok yang digunakan untuk melepas dan memasang baut yang dalam gitu ya, dalam keadaan longgar tanpa harus melepas kunci sok dari kepala baut atau mur gitu ya. Jadi selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang raketnya gitu ya. Jadi nanti bunyi krek 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 kayak gitu. Nanti kalau kita sudah diizinkan untuk pertemuan tatap muka, nanti kita bisa langsung praktekkan langsung gitu ya. Kalau seperti ini ya masih gambaran umum saja gitu ya. Terus selanjutnya ada batang T gitu ya. Batang T ini juga sama. Ini kombinasinya dari kunci sok tadi gitu ya. Fungsinya juga sama untuk mengendorkan dan mengencangkan. Terus yang ketiga ada speed handle gitu ya. Tapi ini sudah jarang digunakan ya. Yang kunci-kunci speed handle seperti ini gambarnya seperti ini. Setelah batang geser di sini ya. Terus batang universal atau brick bar gitu ya. Nah, gambarnya seperti yang dua ini gitu ya. Itu untuk gambar yang nomor 4 itu dua ini. Terus ada batang perpanjangan sok. Nah, bentuknya 3 ini. Nah, ini nanti batang perpanjangan digunakan bersama dengan raket atau alat yang sama untuk menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh kunci lain itu ya. Jadi ini fungsinya sebagai sambungan aja antara raket atau tadi batang T gitu ya dengan kunci soknya gitu ya. Terus selanjutnya sambungan sok universal gitu ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini yang sambungan ini atau bahasa lainnya universal socket joint wrench. Nah, ini sambungan ini digunakan untuk melepas atau memasang baut atau mur pada posisi yang tidak terjangkau dengan batang perpanjangan saja itu ya. Soket segi 6 atau single hexagonal. Alat ini berdinding sangat tebal dan kuat. Alat ini sangat cocok untuk digunakan dengan impact gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada kunci sok segi 6 ganda gitu ya. Jadi ini bolak-balik double X socket. Nah, kunci sok segi 6 berbanding tipis dengan dibuat untuk digunakan dengan alat penggerak yang dioperasikan dengan tangan. Alat ini sangat berguna karena cocok dipakai pada mur atau baut dalam 12 posisi yang berbeda. Nah, selanjutnya, ini untuk pertemuan hari ini saya rasa untuk materinya kita cukupkan sekian, dan untuk pertemuan berikutnya
kita nanti akan membahas dari kelanjutan dari materi handtool terlebih dahulu. Ada dari obeng, nah, macam-macam obeng, tang, selanjutnya palu gitu ya. Dan jangan lupa untuk tugas hari ini kalian itu mengisi absensi di laman SMK gitu ya, berserta mengirim foto selfie. Itu tugas yang pertama. Nah, tentunya di situ juga diberi keterangan namanya gitu ya, nama dan kelas berapa gitu ya. Nah, selanjutnya yang tugas yang kedua, merangkum materi hari ini dari materi pengertian handtool, terus macam-macam kunci, macam-macam kunci soket, terus yang terakhir tadi untuk tugas yang terakhir nanti memfoto ini ya. Setelah merangkum materi di atas, selanjutnya memfoto. Tugas yang ketiga, memfoto peralatan handtool yang ada di rumah dan diunggah di laman, serta diberi keterangan juga alat-alat tersebut itu sering digunakan buat kerja apa saja di rumah gitu ya. Misalkan di rumah adanya kunci pas, kunci ring, terus ada obeng, palu, itu nggak apa-apa difoto, terus diberi keterangan. Misalkan kunci ring sering saya gunakan untuk mengencangkan as roda atau apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan kalau misalkan di materi hari ini ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa japri ke saya atau di grup WA atau serta di laman itu juga bisa. Nanti insya Allah saya akan tanggapi gitu ya. Dan jangan lupa untuk kita semuanya tetap selalu prokes ya, protokol kesehatannya kita tingkatkan lagi agar kita semuanya dalam keadaan sehat gitu ya, dan terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga serta berkegiatan yang lainnya yang nantinya bisa meningkatkan imun tubuh kalian gitu ya. Dan dari saya untuk materi hari ini dan pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan silakan kalian juga bisa boleh untuk like dan share video ini ya. Tentunya ada di YouTube dan di laman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.